Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Selvia Zainur dengan NIM 23050101 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis jurnal yang berjudul Upaya untuk Menjadi Generasi Pencinta Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah kecintaan terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan pendidikan Islam yang pertama dan utama, karena memiliki nilai absolut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam merupakan umat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci Al-Quran yang sangat lengkap dengan arahan mencakup semua aspek kehidupan dan bersifat global. Salah satu upaya untuk terus menjaga dan melestarikan Al-Quran adalah dengan membaca, memahami, menghafal, dan menghayati Al-Quran. Tidak hanya itu, namun mempelajari Al-Quran juga dapat berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan kewajiban untuk setiap umat Islam. Kecintaan seorang muslim terhadap Al-Quran harus selalu ada, supaya mendapatkan kebarokahan yang banyak dan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Poin yang kedua adalah generasi Qurani. Generasi Qurani merupakan generasi yang meyakini isi Al-Quran, membaca, menghafal, serta memahami dengan baik makna yang terkandung di dalamnya. Nah, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sangatlah penting karena Al-Quran merupakan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ciri-ciri generasi Qurani adalah yang pertama, berjiwa tauhid, yaitu generasi yang meyakini bahwa ilmu yang ia miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian ia tetap rendah hati dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berakhlak Al-Quran, yaitu generasi yang berperilaku dan bertindak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Masya Allah. Poin yang ketiga adalah upaya untuk membangun generasi pencinta Al-Quran. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi pencinta Al-Quran adalah yang pertama, keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Keluarga memiliki andil dan peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter awal pada anak. Dan keluargalah yang menjadi pengenal dan penanaman prinsip-prinsip keimanan. Keluarga pula yang mempunyai kesempatan besar dalam membentuk akhlak dan nafsiyah yang islami. Nah, oleh sebab itu, perhatian keluarga terhadap pendidikan generasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun generasi Qurani. Upaya yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan wadah yang sangat berperan dalam pembentukan generasi pendidikan. Sekolah menjadi sarana untuk menyerap informasi dari seorang guru. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga hanya orang-orang yang memiliki ilmu saja yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana dalam Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah,
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Upaya yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat turut memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun generasi Qurani. Menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan rujukan pertama untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Secara tidak langsung, itu mengajarkan dan mendidik generasi muda untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Poin yang keempat adalah meneladani Rasulullah untuk mencintai Al-Quran. Rasulullah mempunyai sifat atau kepribadian yang dapat diteladani oleh umatnya. Yang pertama adalah sidik, yang artinya benar. Apapun yang dikatakan Rasulullah SAW, semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik, yang artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi. Yang keempat adalah fatanah, yang artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kesimpulannya adalah bahwa ciri mahabbah kepada Allah adalah dengan menjadi generasi yang berprinsip dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sekian analisis jurnal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.